Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Hafiz Bakery merupakan usaha turunan dari ayah Pak Wanto. Pak Wanto merupakan generasi kedua dari usaha roti ini. Keluarga Pak Wanto merupakan keluarga pengusaha. Sebelumnya memulai usaha bakery, banyak usaha yang sudah digeluti seperti usaha kelontong, usaha fotokopi, dan usaha tempat makan. Sampai saat ini pun Pak Wanto masih menekuni usaha rumah makan di Medan. Hafiz Bakery menyediakan berbagai roti, baik roti basah maupun roti kering. Hafiz Bakery juga menyediakan berbagai kue atau catering untuk acara pernikahan atau ulang tahun. Roti tawar, susu, paste, serta lapis legit menjadi makanan andalan di Hafiz Bakery. Di sini Pak Wanto mempekerjakan kurang lebih 5 karyawannya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pegawai, dan para pengedar roti keliling. Bisnis ini maju karena adanya para pedagang keliling serta pesanan dalam berbagai acara. Untuk mempertahankan kualitas rasa di berbagai produknya, hanya keluarga saja yang memegang resep keluarga tersebut sehingga tidak dicontoh atau disalahgunakan. Alasan kenapa Pak Wanto memilih menjadi pengusaha adalah karena sejak kecil dirinya sudah hidup di lingkungan pengusaha, sehingga Pak Wanto sudah memiliki jiwa atau bos atau jiwa pengusaha sejak dini. Prinsipnya Pak Wanto lebih enak memberi gaji daripada mendapat gaji. Dan seperti pengusaha lainnya, Pak Wanto juga ingin merdeka finansial. Bagaimanapun jika diukur lebih banyak pendapatnya dengan berusaha sendiri daripada bekerja pada orang. Dengan catatan usaha yang dijalankan sukses, dengan ketekunan dan niat dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam mengembangkan usahanya, Pak Wanto sangat menekankan sikap disiplin dan keras terhadap setiap pegawainya. Semua yang dikerjakan harus cepat dan tepat. Hal inilah yang membuat usaha Hafiz Bakery bisa bertahan sampai sekarang. Hal ini bukan cuma diterapkan pada usaha Hafiz Bakery, tetapi juga di usaha rumah makan. Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, Pak Wanto pernah mengalami jatuh bangun. Berbagai masalah dialaminya saat berusaha. Mulai dari kuenya difitnah pakai bahan berbahaya, sampai ada sekelompok orang yang tidak dikenal melempari toko roti Pak Wanto tanpa sebab. Namun dengan berjalannya waktu, usaha Pak Wanto kembali bangkit dan semakin berkembang. Kendala usaha yang dialami Pak Wanto dalam perkembangan usahanya adalah masalah pesaing dan proses yang masih tradisional. Produksi Hafiz Bakery masih dilakukan dengan cara yang tradisional. Jadi produksi rotinya tidak sebanyak roti pabrik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas roti dan untuk mempekerjakan masyarakat sekitar. Dan dengan berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa usaha bakery juga semakin menjamur. Ini merupakan masalah besar untuk perkembangan Hafiz Bakery, sehingga Pak Wanto sangat peduli terhadap ancaman usaha ini. Untuk mengatasi masalah atau kendala dalam usaha Pak Wanto, menerapkan prinsip tegas kepada setiap pegawainya, sehingga walaupun menggunakan cara tradisional, kualitas roti Hafiz tetap terjamin. Pak Wanto juga selalu melakukan inovasi dan kreasi terhadap setiap roti masakan sehingga sesuai dengan pasar. Inovasi juga dilakukan dalam hal kemasan dan pemasaran. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Pak Wanto memasarkan produk lewat pedagang roti keliling sehingga lebih dekat dengan konsumennya.
Selain itu, Pak Wanto juga menerima pesanan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Di sini Pak Wanto ingin lebih mengerti bahwa keinginan tiap konsumen itu berbeda-beda. Dalam memberikan pelayanan, Hafiz Bakery memberikan pelayanan terbaik dengan cara dan cepat dan tepat sehingga mendapat pelanggan setia. Dengan pelayanan maksimal dan rasa roti yang sesuai, Hafiz Bakery dapat menarik konsumen serta mempertahankan konsumen yang sudah menjadi pelanggan. Pelanggan inilah yang nantinya menjadi inti untuk lebih mengembangkan usaha Hafiz Bakery. Untuk lebih mengembangkan usahanya, Pak Wanto juga memiliki karakter entrepreneur seperti ketegasan. Seorang wirausaha tidak boleh lambat dalam menjalankan usahanya, harus bisa dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Karena hal ini merupakan faktor kunci dalam kesuksesan bisnis. Misalnya dalam hal melakukan negosiasi dengan konsumen, maka kesepakatan antara penjual dan pembeli harus segera mungkin diputuskan. Apakah akan terjadi pembelian atau tidak? Ketidaktegasan dalam pengambil keputusan akan sangat berdampak pada bisnis yang dijalankan. Peka dan cepat bertindak. Seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan atau peluang usaha yang ada di hadapannya. Misalnya menjelang lebaran, seorang wirausaha yang kreatif, maka dia akan menjual produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen ketika berlebaran. Produk yang dijual bisa berupa pakaian baru, kue-kue kering, atau parcel. Punya tekad. Seorang wirausaha menjalankan bisnisnya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak mau menyerah walaupun dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Apalagi persaingan usaha di dunia nyata maupun dunia maya internet semakin kompetitif. Kemudian teliti. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat bisnisnya secara rinci. Sekecil apapun faktor tersebut sebaiknya tidak boleh diabaikan. Contoh faktor penghambat bisnis adalah kurang berpengalaman, kurangnya modal, kurang perhatian terhadap usaha, kalah bersaing, lemahnya pengusahaan teknologi, masalah pemasaran yang terbatas, dan faktor alam seperti bencana alam. Untuk bisa berwirausaha, kita perlu melihat peluang terlebih dahulu. Selanjutnya, kita mengembangkan jiwa wirausaha yang dimiliki ketegasan, kepekaan, dan tekad yang kuat. Dalam menjalankan usaha, ada kalanya kita jatuh. Untuk terus mengembangkan usaha kita, tidak boleh putus asa dan berusaha melihat peluang baru yang ada, serta terus berkreasi dan berinovasi terhadap usaha yang kita geluti. Tak perlu terpuruk dalam masalah yang ada, tapi mencoba menjadikan masalah sebagai sumber inspirasi yang nantinya bisa mengembangkan usaha. Tegas dan teliti terhadap pegawai juga perlu diperhatikan dan mengembangkan usaha, sehingga kualitas produk dapat terjamin dan bisa mendapat pelanggan yang setia. Itulah sebuah kisah yang ditulis oleh Hafiz Bakery Andika, yang mana judulnya adalah Sejarah dan Usaha. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu sukses dan bisa menjalankan hidup dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.